Apakah yang saudara cari di dalam iman Kristen saudara? Mencari Tuhan atau hanya mencari mujizat? Halo, Shalom umat pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara jujur di hadapan Tuhan hari ini. Apa yang mendorong saudara datang beribadah? Apakah saudara sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan? Atau saudara hanya ingin melihat mujizatnya? Apakah saudara datang untuk mencari wajahnya? Atau hanya ingin tangannya bekerja bagi saudara? Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 39, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda." Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara termasuk dalam generasi yang ditegur Yesus ini? Datang ke gereja, tetapi hati saudara hanya menuntut keajaiban. Menyebut nama Tuhan, tetapi hanya karena ada maunya. Renungkan ini. Jika Tuhan tidak menjawab doa saudara dengan cara yang saudara inginkan, apakah saudara masih akan menyembah Dia? Hari ini kita mau belajar mengapa seorang yang mengaku beriman Kristen, tetapi di dalam ibadahnya motivasinya adalah mencari mujizat. Yang pertama, mengapa orang datang beribadah ke gereja hanya ingin mencari mujizat? Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang rapuh, percaya hanya jika ada mujizat. Ada banyak orang Kristen yang berkata, "Saya akan percaya jika Tuhan menyembuhkan saya. Saya akan lebih setia jika Tuhan memberkati saya." Tetapi apakah iman seperti itu sungguh iman yang sejati? Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman sejati tidak membutuhkan bukti fisik. Iman sejati adalah percaya meskipun belum melihat. Saudara coba bayangkan, seorang anak kecil di tengah badai yang dahsyat. Kemudian sang ayah berkata, "Pegang tanganku nak." Tetapi si anak berkata, "Aku mau melihat matahari dulu, baru percaya kalau ada badai ini akan berlalu." Apakah itu iman? Tidak, saudara. Begitu juga dengan saudara. Seringkali saudara menuntut Tuhan membuktikan dirinya sebelum saudara percaya. Tetapi Tuhan ingin saudara percaya meskipun saudara belum melihat pertolongannya. Yang kedua, mengapa seseorang beribadah hanya untuk mencari mujizat Tuhan? Karena keinginan akan jawaban instan. Di dunia modern, saudara terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Mulai dari makanan instan, transfer instan, hingga jawaban yang instan. Tetapi Tuhan tidak bekerja seperti itu. Dia bukan mesin ATM yang bisa saudara tekan tombolnya lalu berkat langsung keluar. Paulus sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia berdoa agar duri dalam dagingnya diangkat. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Bukannya langsung menyembuhkan Paulus, Tuhan justru mengajarkan bahwa anugerahnya lebih dari cukup. Seorang anak menangis, merengek, meminta es krim. Tapi sang ibu tahu bahwa jika ia memberikan es krim itu, anaknya akan jatuh sakit. Jadi ia menahan permintaan itu, bukan karena ia tidak mengasihi anaknya, tetapi karena ia tahu yang terbaik bagi anaknya. Begitu juga Tuhan. Kadang-kadang saudara meminta sesuatu yang saudara pikir baik, tetapi Tuhan yang Maha Tahu melihat bahaya yang tersembunyi di balik keinginan-keinginan saudara. Yang ketiga, mengapa orang sering mencari mujizat di dalam ibadah, di dalam iman Kristen, di dalam mengikuti Kristus? Pengaruh ajaran yang salah, Injil kemakmuran yang menipu. Di banyak gereja hari-hari ini, khotbah lebih sering berbicara tentang bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi sukses, bagaimana menerima mujizat. Tetapi jarang sekali khotbah-khotbah di gereja hari-hari ini berbicara tentang salib Tuhan Yesus, berbicara tentang penderitaan, berbicara mengenai kesetiaan meski tanpa tanda-tanda ajaib.
sangat jarang saudara kita temui hari ini gereja yang mau berbicara, menyatakan dosa, menegur dosa, mengajak ke dalam hidup yang bertobat. Yesus tidak pernah berkata bahwa mengikut Dia akan membuat hidup kita selalu nyaman. Sebaliknya, Dia berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Sebagai sebuah ilustrasi bagi saudara, bayangkan seorang dokter yang hanya memberikan obat pereda nyeri kepada pasien kanker tanpa pernah memberitahu bahwa ia butuh operasi. Pasien itu mungkin merasa nyaman sementara, tetapi akhirnya mati karena penyakitnya tidak pernah diobati dengan benar. Ya, begitulah Injil kemakmuran. Menawarkan kenyamanan sementara tetapi membiarkan jemaat mati secara rohani. Yang keempat, mengapa orang mencari mujizat di dalam ibadah? Karena ketidaksabaran menunggu rencana Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa saudara dengan cepat, saudara mulai bertanya di dalam hati, "Di mana Engkau Tuhan?" Saudara mulai meragukan kasih-Nya. Tetapi siapa saudara ini yang berani mempertanyakan rencana Tuhan? Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu." Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu agar saudara belajar bergantung kepadanya. Seorang petani menanam benih dan menunggu berbulan-bulan sebelum melihat hasil panennya. Ia tidak bisa memaksa benih tumbuh lebih cepat. Jika ia mencabutnya lebih awal, ia justru akan kehilangan hasil panennya. Begitu juga dengan saudara. Kadang saudara ingin jawaban Tuhan secepat mungkin, padahal ada musim yang harus saudara jalani terlebih dahulu. Yang kelima, mengapa seseorang beribadah hanya untuk mencari mujizat? Karena orang-orang seperti ini memiliki pengertian ibadah yang dangkal, datang untuk hiburan bukan untuk perubahan. Banyak orang datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, tetapi karena ingin merasakan sesuatu. Mereka ingin suasana yang meriah, lagu-lagu yang menyentuh, atau khotbah yang membuat mereka merasa baik. Saya sering menyebutnya ini sebagai dopamin murahan. Tetapi apakah itu tujuan ibadah? Roma 10:17 berkata, "Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Seorang atlet tidak akan pernah menjadi juara jika ia hanya berlatih saat merasa termotivasi. Ia harus berlatih setiap hari, dalam keadaan lelah sekalipun. Demikian juga dengan iman saudara. Saudara tidak bisa hanya bergantung pada momen-momen emosional, tetapi harus membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan setiap hari. So, kesimpulannya apa hari ini? Apa yang saudara cari? Pengenalan akan Tuhan atau mujizat? Mujizat itu nyata, tetapi mujizat bukanlah tujuan daripada iman kita. Tuhan ingin kita mencari Dia, bukan hanya keajaibannya. Jika Tuhan tidak memberikan mujizat yang kita harapkan, apakah kita masih setia kepadanya? Jika saudara hanya mencari Tuhan saat butuh sesuatu, maka saudara bukan penyembah tetapi pemanfaat. Jika ibadah saudara hanya sebatas menunggu mujizat, maka saudara bukan murid Kristus tetapi pedagang rohani yang ingin untung. Tuhan bukan pegawai suruhan yang siap menuruti mau saudara. Bertobatlah sebelum engkau tertipu oleh keinginanmu sendiri. Mari kita bertobat. Jangan hanya mencari tangannya, tetapi carilah wajahnya. Jangan hanya mengejar berkat-berkatnya, tetapi kejarlah hubungan dengannya. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.